Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dina Lestari, mahasiswa pendidikan matematika. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal mata kuliah geometri analitik ruang. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita disuruh untuk menggambarkan letak titik A2. Letak titiknya yaitu di 2,2,0 pada titik koordinat. Nah, ini karena ini di ruang berdimensi 3, maka sumbu koordinatnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada 3. Yang ini adalah sumbu X-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya, dan yang ke atas ini adalah sumbu Z-nya. Nah, ketika kita ingin mencari letak titik, kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman. Caranya yaitu kita mulai dari sumbu X-nya ya. Di sini sudah diketahui bahwa sumbu X-nya itu adalah 2. Maka kita lihat sumbu X-nya 2. Berarti 2 kan di sini ya teman-teman. Jadi untuk menarik garisnya kita nggak harus lurus di sini gitu teman-teman. Karena ini adalah ruang dimensi 3, maka kita buatnya agar membentuk sebuah bidang seperti ini teman-teman. Dan kita sesuaikan dengan sumbu Y-nya. Nah, sumbu Y-nya di sini adalah 2, maka titiknya ada di sini ya. X-nya 2, Y-nya 2, kemudian Z-nya adalah 0. Berarti kalau 0 di sini kan teman-teman. Kalau 1 berarti di sini nanti titiknya, tapi karena ini kan 0 berarti di sini. Jadi gambar letak titiknya adalah seperti ini. Oke, saya ulang lagi cara mencarinya, yaitu kita lihat di sini titik X-nya adalah 2, berarti titiknya di sini. Y-nya adalah 2, berarti di sini kan sesuai titik-titiknya di sini ya. Kemudian Z-nya adalah 0, berarti di sini. Kemudian kita bisa tarik garis teman-teman, sehingga setelah kita tarik garis seperti ini akan membentuk sebuah bidang ya. Bidangnya seperti ini. Nah, jadi untuk menggambar letak titik pada titik koordinat adalah caranya seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini adalah nomor 2, yaitu gambarkan titik P 3, 2, 1 pada sumbu koordinat dan proyeksikan terhadap bidang XOZ. Nah, ini kan diproyeksikan terhadap bidang XOZ. Artinya Y-nya itu bernilai 0 ya teman-teman. Nah, kalau nomor 1 tadi itu perintahnya hanya untuk menggambarkan saja. Nah, kalau yang nomor 2 ini kita disuruh untuk memproyeksikan juga teman-teman. Oke, yang pertama kita bisa gambar dulu ya, gambar titik P-nya ini. Nah, titik P-nya itu yaitu di 3,2,1. Oke, cara untuk menggambarnya seperti nomor 1 tadi. Kita lihat ya di sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya, titik di X-nya yaitu 3, kemudian titik di Y-nya adalah 2. Berarti di sini ya. Kemudian Z-nya itu di 1. Z-nya 1 di sini, berarti ke atas sini. Jadi titik P-nya adalah ini ya teman-teman. Titik P-nya ini 3, 2, 1. 3-nya ini. Kemudian kita tarik garis, kita lihat Y-nya di mana? Y-nya 2. Berarti kita tarik garis sesuai sepanjang Y ini 2. Kemudian kita tarik garis ketemu di sini ya. Jadi garisnya itu disesuaikan dengan garis yang di sini ya teman-teman. Jadi sejajar. Ini sejajar dengan ini sejajar dengan ini. Sehingga apa? Sehingga membentuk sebuah bidang teman-teman. Nah, kemudian kita lihat yang Z-nya. Z-nya berapa? Z-nya adalah 1. Berarti titiknya di sini. Kemudian cara membuat garisnya gimana? Yaitu kita sejajarkan dengan garis koordinat ini. Jadi sejajar seperti ini. Sehingga membentuk sebuah bidang kan teman-teman. Seperti ini. Nah, ini adalah titik P-nya. Kemudian kita disuruh untuk memproyeksikan terhadap bidang
X, O, Z. Kita tahu bahwa kalau kita disuruh memproyeksikan terhadap bidang X, O, Z, berarti Y-nya itu bernilai 0. Nah, jadi kita cari ya, berarti 2-nya ini nilainya 0 karena di sini diproyeksikan terhadap bidang X, O, Z. Jadi di titik 3,0,1 itu di sini ya teman-teman. Kan ini 3. Kemudian Y-nya kan 0, berarti tetap di sini ya. Kemudian Z-nya adalah 1. Jadi titik proyeksi P-nya adalah di sini, teman-teman. Nah, ini adalah titik proyeksi P-nya. 3, 0, 1. Nah, untuk mencari proyeksi itu seperti itu ya, teman-teman. Kalau ya terhadap bidang X, O, Z, berarti Y-nya 0. Kalau terhadap bidang X, O, Y, berarti Z-nya yang 0. Kalau terhadap bidang Y, O, Z, berarti yang 0 adalah X-nya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah proyeksi terhadap bidang. Nah, selanjutnya kalau yang nomor 3 ini perintahnya adalah proyeksi terhadap sumbu, teman-teman. Oke, gimana tuh caranya? Caranya seperti ini, teman-teman. Oke, kita baca dulu ya. Soal nomor 3 yaitu diketahui sebuah garis pada sumbu koordinat dengan titik A 3, 2, 5 dan B min 2, min 3, 1. Perintahnya yaitu gambarkan garisnya dan proyeksikan terhadap sumbu Z. Pertama kita gambar dulu ya garis AB-nya. Kita lihat titik A-nya yaitu di 3, 2, 5. Cara menentukan titiknya seperti tadi ya. Kita mulai dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya adalah 3. Sini kemudian sumbu Y-nya kira-kira kan di sini ya teman-teman. X-nya 3. Y-nya adalah 2, berarti di sini kan, ini 3 di sini, 3 di sini, Y-nya 2 di sini, kemudian X, Z-nya adalah 5, berarti di sini teman-teman, 5, seperti itu. Jadi ini adalah titik A-nya teman-teman. Kemudian kita cari titik B-nya. Titik B-nya adalah min 2. X-nya itu min 2. Kemudian Y-nya itu min 3. Berarti di sini ya. Nah, selanjutnya Z-nya adalah 1. Berarti ke bawah sini. Nah, ini adalah titik B-nya. Kemudian kita tarik garis, karena kita kan suruh menggambarkan garis AB ya, berarti garis AB-nya adalah ini. Kita udah menemukan garisnya, kita udah gambarkan garisnya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita proyeksikan garis ini terhadap sumbu Z. Nah, kalau terhadap sumbu Z itu maksudnya adalah titik X sama Y-nya itu 0 teman-teman, seperti ini ya. Jadi yang awalnya adalah 3, 2, 5 sama min 2, min 3, 1 jadi 0, 0, 5 dan 0, 0, 1 karena tadi kan diproyeksikan terhadap sumbu Z. Jadi yang hanya ada nilainya itu yang di sumbu Z-nya aja. Kalau sumbu yang lain itu nilainya 0. Jadi seperti ini. Jadi setelah kita proyeksikan, kita akan menemukan A proyeksinya adalah di sini ya titiknya karena 0,0,5. Berarti di sini kan. Nah, selanjutnya proyeksi dari B yaitu 0,0,1. Jadi titiknya adalah di sini. Nah, jadi proyeksi garis AB-nya adalah ini, teman-teman. Ini adalah garis AB-nya, kemudian ini adalah proyeksi dari garis AB-nya.
Cara mencarinya tadi seperti itu ya. Kalau terhadap sumbu Z berarti yang ada nilainya Z-nya aja, yang lainnya 0. Kalau terhadap sumbu X berarti yang ada nilainya Z-nya aja, yang lainnya 0. Dan begitu juga dengan terhadap sumbu Y, berarti yang ada nilainya adalah Y-nya saja dan yang lainnya adalah 0. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat ini kita mengenai materi jarak antar titik ya. Nah, di sini tentukan jarak dari titik P 2, 4, 6 ke titik Q 8, 10, 12. Nah, untuk cara mencari jarak kita udah tahu rumusnya yaitu akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 min Z kuadrat. Oke, setelah kita tahu rumusnya, jadi untuk mencari jarak antara dua titik, rumusnya itu seperti ini ya teman-teman. Setelah kita tahu rumusnya, kita langsung aja substitusikan titik-titiknya tersebut. Nah, di sini X2-nya, X2 itu ini ya teman-teman, X1 itu ini, Y1 ini, Y2 ini, Z1 ini, Z2 ini. Kita langsung substitusikan saja. X2 adalah 8, X1 adalah 2, jadi 8 min 2 kuadrat plus Y2 adalah 10, Y1 adalah 4, jadinya 10 min 4 kuadrat plus Z2-nya adalah 12, kemudian dikurang Z1-nya itu 6. Jadi 12 dikurang 6 kuadrat. Kita operasikan ya teman-teman yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, di sini 8 dikurang 2 adalah 6, 10 dikurang 4 adalah 6, 12 dikurang 6 adalah 6. Nah, ini tinggal kita kuadratkan, 6 kuadrat adalah 36 ya. Nah, di sini sama berarti semuanya sama. Nah, kemudian di sini kita operasikan juga. Ini 36 ditambah 36 itu adalah 72 ya, teman-teman. Kemudian 72 ditambah 36 adalah 108 ya. Jadi di sini akar 108. Nah, sekarang kita cari akar dari 108 itu berapa? Ini kan masih bisa kita sederhanakan ya. Yaitu dengan cara akar 36 kali 3. Benar ya, akar 36 kali 3. Akar dari 36 itu adalah 6 ya teman-teman. Kemudian ini akar dari 3 kan tetap 3 ya, karena nggak ada yang bulatnya. Jadi kita tulis saja akar 3 gitu. Jadi jarak dari titik P ke titik Q adalah 6 akar 3, seperti itu teman-teman. Jadi yang penting kita hafal rumusnya ini teman-teman. Jadi kalau kita udah hafal, kita tinggal substitusikan titik-titiknya saja, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah soal nomor 5, yaitu mengenai koordinat tabung. Nah, di sini perintahnya yaitu ubahlah koordinat kartesius dengan titik T 4, 3, 5 menjadi koordinat tabung. Oke, kita tahu ya kalau koordinat tabung itu terdiri dari R, P, Z. Jadi kita cari R, P sama Z-nya. Nah, di sini kita tahu bahwa rumus dari R itu R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kita udah diketahui ya, titiknya yaitu 4, 3, 5. Berarti X-nya itu 4, Y-nya 3, Z-nya 5. Z-nya nanti tetap 5. Nah, kemudian kita substitusikan ke rumus ini teman-teman. X-nya kan 4, berarti 4 kuadrat, ditambah Y-nya adalah 3 ya, berarti ini 3 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ya teman-teman, kemudian 3 kuadrat adalah 9. Nah, 16 tambah 9 adalah 25.
Nah, karena di sini R-nya ini kan masih ada kuadratnya. Tapi yang kita cari itu kan adalah R-nya aja. Jadi, untuk menghilangkan kuadratnya itu, kita bisa ubah yang ruas kanannya ini menjadi akar. Jadi, yang ruas kirinya ini kuadratnya bisa hilang karena kuadratnya kita ganti akar di ruas kanan ini. Nah, ini jadinya R sama dengan akar 25. Akar dari 25 adalah 5 ya teman-teman. Jadi R-nya sama dengan 5. Jadi kita udah dapetin tuh R-nya. Sekarang kita cari Pi-nya berapa. Nah, rumus dari Pi yaitu Y per X. Tan Pi sama dengan Y per X. Kita lihat di titiknya, Y-nya itu adalah 3, X-nya itu 4. Jadi Y per X sama dengan 3/4. Jadi ini adalah nilai Pi-nya ya teman-teman. Jadi bisa kita ketahui bahwa koordinat tabung dari titik 4, 3, 5 adalah 5, 3/4, 5. 5 adalah R-nya, 3/4 adalah Pi-nya, kemudian 5 ini adalah Z-nya. Kalau untuk merubah koordinat kartesius ke koordinat tabung, Z-nya itu tetap teman-teman, tetap Z gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 6 ya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke soal yang nomor 6, yaitu titik S R Pi Z sama dengan 6, 270 derajat, 1. Tentukan koordinat kartesius. Nah, kalau yang ini itu yang diketahui itu adalah koordinat tabungnya. Sekarang kita suruh mencari koordinat kartesiusnya atau kebalikan dari soal nomor 5 tadi ya. Kalau nomor 5 tadi kan kita mencari koordinat tabungnya. Nah, kalau nomor 6 ini kita yang diketahui adalah koordinat tabungnya, kemudian kita disuruh mencari koordinat kartesiusnya. Caranya yaitu kita harus bisa menentukan titik X, kita harus bisa menentukan X, Y, Z-nya. Nah, rumus untuk mencari X yaitu sama dengan R cos theta. Kemudian untuk mencari Y yaitu Y sama dengan R sin theta. Dan kalau Z itu tetap ya teman-teman, karena di koordinat kartesius Z-nya tetap Z, kemudian di tabung Z-nya juga Z gitu. Nah, sekarang kita hitung ya X-nya. X-nya sama dengan R cos theta. Di sini sudah diketahui R-nya itu adalah 6. Jadi kita langsung substitusikan aja. Pi-nya adalah 270 derajat. Jadi kita masukin R-nya adalah 6 cos 270 derajat. Nah, kita tahu bahwa cos dari 270 derajat itu adalah 0 ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di tabel untuk memastikan bahwa cos dari 270 derajat itu adalah 0. Nah, kemudian kita kalikan. 6 kali 0 adalah 0. Jadi nilai X-nya adalah 0 teman-teman. Selanjutnya ini adalah Y-nya. Y-nya itu sama dengan R sin theta. Sama dengan 6 sin 270 derajat. Nah, kita tahu sin dari 270 derajat itu adalah nilainya min 1. Jadi, 6 kali min 1 adalah min 6. Jadi, kita udah ketahui X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 6. Selanjutnya Z-nya adalah 1, sesuai yang diketahui di sini. Z-nya adalah 1. Jadi kita bisa tahu sekarang ya. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 0, min 6, 1.
0-nya adalah X, min 6 adalah Y, 1 adalah Z. Jadi ini adalah koordinat kartesius dari titik S. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 7. Soalnya yaitu gambarkan persamaan bidang datar melalui titik 6X plus 2Y plus Z min 6 sama dengan 0. Caranya yaitu untuk bidang Z ini sama dengan bidang Z sama dengan 0. Jadi Z-nya itu nilainya 0. Jadi untuk mencarinya kita hitung seperti ini dulu ya teman-teman. Agar kita mempunyai garis-garisnya seperti itu. Pertama, bidang Z sama dengan 0. Berarti di sini Z-nya sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 6X 2 plus 2Y min 6 sama dengan 0. Ini untuk bidang XOY-nya. Jadi Z-nya yang sama dengan 0. Kemudian untuk bidang XOZ-nya, berarti ini yang Y-nya bernilai 0 adalah 6X plus Z min 6. Kenapa bisa kayak gini? Karena Y-nya ini nilainya 0. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, selanjutnya itu adalah bidang YOZ. Berarti X-nya yang bernilai 0. Sehingga garisnya adalah 2Y plus Z min 6 sama dengan 0. Nah, ketika kita gambarkan pada sumbu koordinat adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari persamaan dari 3 persamaan tersebut. Seperti ini teman-teman gambarnya. Ya, caranya yaitu yang pertama itu kan adalah 6X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Berarti garisnya adalah di sini. Di sini ya garisnya. Kenapa bisa di sini? Karena pertama kita cari sumbu X-nya. Berarti kalau kita cari sumbu X-nya, kita hitungnya seperti ini. Ini kan 6X sama dengan Y-nya kan kita misalkan 0. 0 ya. Kalau mau mencari titiknya. Kemudian di sini 6. Nah, untuk cara mencari titiknya yaitu kita caranya kayak gini. Kalau mau nyari titik X berarti Y-nya ini kita misalkan dengan 0. Jadi 6X sama dengan, karena Y-nya 0 berarti 2 kali 0 adalah 0. Kemudian ini 6-nya kan pindah ruas ke sini jadinya 6. Kemudian X sama dengan 6 per 6 sama dengan 1. Jadi titik X-nya adalah 1. Kemudian untuk Y-nya adalah, berarti di sini adalah 2Y ya teman-teman. 2Y sama dengan, di sini kan 0. Berarti ini pindah ke sini jadi 6. Y sama dengan 6 per 2 sama dengan Y sama dengan 3. Jadi Y-nya adalah 3. Jadi di sini. Jadi ini adalah garis 6X plus 2Y min 6 sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya juga seperti ini, sama ya cara mencarinya. Kalau mau mencari titik Y-nya, berarti Z-nya kita misalkan dengan 0. Kalau mencari titik Z-nya, berarti ini kita misalkan dengan 0 seperti itu. Sehingga kita mendapatkan titik-titiknya seperti ini. Dan gambar persamaannya adalah seperti ini. Membentuk segitiga ya teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari persamaan bidang datar melalui titik 6X plus 2Y plus Z min 6 sama dengan 0.
Nah, selanjutnya ini adalah nomor 8, yaitu tentukan persamaan bidang datar melalui titik pada sumbu koordinat 2x min 2y plus z plus 18 sama dengan 0. Oke. Caranya yaitu kita lihat. Di sini D-nya adalah 18 ya. 18 berarti caranya yaitu seperti ini. Jadi ini 2x min 2y plus z sama dengan min 18. Nah, semuanya kita bagi dengan min 18. Ini min 18 dibagi min 18 adalah 1 ya. Ini nilainya 1. Kemudian ini min 18 bagi 2x adalah 2x per min 18. Min 2y dibagi min 12 adalah min 2y per min 18. Z dibagi min 18 adalah plus Z min 18 per min 18 sama dengan 1. 1 ini didapatkan dari min 18 dibagi min 18. Nah, setelah seperti ini, kita bisa sederhanakan. Ini kan 2 sama 18, berarti ini bisa sama-sama kita bagi 2. Jadi di sini 1 ya, jadi ini X, kemudian min 18 bagi 2 adalah min 9. Kemudian kalau ini disederhanakan jadinya Y per 9, dan yang ini gak perlu disederhanakan lagi karena ini sudah bentuk paling sederhana. Jadinya X per min 9 plus Y per 9 plus Z per min 18 sama dengan 1. Sehingga kita dapat titiknya yaitu min 9,0,0 0,9,0 karena ini kan Y berarti 9-nya yang di titik Y. Kalau ini kan X berarti min 9-nya yang di titik X. Kemudian ini kan Z berarti min 18-nya yang di titik Z. Jadinya 0,0 min 18 seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan titiknya, kita bisa gambarkan persamaan bidang datarnya, yaitu seperti ini, sesuai titik-titik yang telah kita temukan tadi. Titiknya yaitu yang pertama min 9,0,0, berarti titiknya di sini kan. Ini min 9,0,0 berarti ya di sumbu X saja. Kemudian ini 0,9,0 berarti di sumbu Y. Ini 9. Kemudian 0,0 min 18 berarti di sumbu Z. Di sini min 18, ini min 18 ya teman-teman. Di persamaan bidang datarnya adalah seperti ini teman-teman, kalau digambarkan dalam titik koordinat seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 9. Nah, ini tentang persamaan bidang melalui 3 titik teman-teman. Di sini diketahui 3 titik. Yang pertama A-1, 21, B211, C-2, -1, 3. Perintahnya yaitu konstruksikan menjadi sebuah persamaan bidang. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara eliminasi Gauss, teman-teman. Karena ini kan ada 3 persamaan, jadi kita bisa hitung dengan eliminasi Gauss ya. Jadi kita buat matriks yang diperluas seperti ini. Kita tulis dulu ini X, Y, Z min 1, 2, 1. Ini di bagian sini 1 semua ya. Ini dari sini kan. Elemen-elemen ini dari titik-titik ini teman-teman. Min 1, 2, 1 ini dari ini, 2, 1, 1 dari sini, min 2, 1, min 2, min 1, 3 itu dari sini. Nah, caranya
Kalau yang baris pertama ini kita kurangkan dengan baris kedua. Jadi kita itu menggunakan operasi baris elementer ya teman-teman. Yang pernah kita pelajari pada mata kuliah aljabar matriks. Pasti teman-teman sudah mempelajari itu juga ya. Jadi baris yang pertama itu kita kurangkan dengan baris kedua, sehingga kita X min 1 adalah X plus 1 ya, dapatnya Y dikurang 2 adalah Y min 2, Z min 1 adalah Z min 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, untuk baris-baris yang di bawahnya ini masih tetap dulu. Kemudian kita operasikan baris yang kedua. Nah, untuk baris yang kedua ini dikurang dengan baris yang ketiga. Nah, yang baris ketiga ini dikurangkan dengan baris yang keempat. Nah, baris yang kedua ini min 1 dikurang 2 adalah min 3, kemudian 2 dikurang 1 adalah 1, 1 dikurang 1 adalah 0, 1 dikurang 1 adalah 0. Kemudian baris yang ketiga ini 2 dikurang min 2 adalah 4, 1 dikurang min 1 adalah 2 ya teman-teman. Kemudian 1 dikurang 1 dikurang 3 adalah min 2, 1 dikurang 1 adalah 0. Untuk baris yang keempat tetap ya teman-teman, karena belum kita operasikan. Oke, setelah seperti ini kita bisa partisi matriks ini teman-teman. Kita partisi kayak gini, kita partisi ya. Jadi yang kita tulis adalah X plus 1 Y min 2 Z min 1 min 3 1 0 4 2 min 2 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa mencari dengan menggunakan determinan matriks ya teman-teman. Karena setelah seperti ini kan kita bisa menggunakan determinan matriks ordo 2 kali 2. Jadi yang pertama kita cari yang ini X plus 1 ya. X plus 1 ini karena yang pertama kan X plus 1. Yang di sini berarti kita tutup gini, jadi sisanya adalah 1 0 2 min 2. Kayak gitu caranya. X plus 1 kali 1 0 2 min 2 min Y min 2 min 3 0 4 min 2 plus Z min 1 min 3 1 4 2 sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita bisa cari determinannya. Teman-teman masih ingat cara mencari determinan matriks ordo 2 kali 2, yaitu A kali D dikurang B kali C. A kali D adalah min 2. Mohon maaf, 1 kali min 2 adalah min 2, 0 kali 2 adalah 2. Jadi determinan dari ini adalah min 2. Kemudian determinan dari ini min 3 kali min 2 adalah 6, 4 kali 0 adalah 0, berarti determinannya 6. Kalau ininya kita tulis ulang aja ya, ini juga kita tulis ulang. Z min 1-nya kita tulis ulang. Kemudian ini min 3 kali 2 adalah min 6, 1 kali 4 adalah 4. Jadi min 6 dikurang min 6 dikurang 4 adalah min 10 ya teman-teman, sama dengan 0. Nah, setelah seperti ini kita langsung operasikan aja. Ini kita kalikan ya. Min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali 1 adalah min 2. Kemudian ini 6 kali Y. Di sini ada, jangan lupa ya, di sini ada tanda minus. Jadi tetap diikutin. 6 dikali min Y adalah min 6Y. 6 dikali min 2 adalah min 12. Kemudian dikaliin min yang di sini jadinya plus. Jadi ini plus 12. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, di sini
operasi penjumlahannya itu apa. Kalau minus ya tetap kita kalikan juga gitu. Jadi harus teliti. Kemudian ini min 10 kali Z adalah min 10Z. Kemudian min 10 kali min 1 adalah plus 10 ya, sama dengan 0. Setelah seperti ini, kita klasifikasikan ya sesuai variabelnya. Di sini min 2x, min 6y, min 10z. Nah, ini kan min 2 ditambah 12 itu adalah 10, kemudian 10 ditambah 10 adalah 20. Sama dengan 0. Oke, setelah seperti itu, kita dapatkan min x, min 3y, min 5z. Ini disederhanakan sama-sama dibagi 2 ya teman-teman. Min 2 dibagi 2 adalah min 1, min 6 dibagi 2 adalah min 3, min 10 dibagi 2 adalah min 5. Kemudian 20 dibagi 2 itu kan 10. Tadinya kan 10-nya di sini, karena dia pindah ruas ke sini jadinya negatif min 10. Ini min x, min 3y, min 5z sama dengan min 10. Karena di sini nilainya adalah negatif semua, jadi bisa kita kalikan dengan minus atau min biar hasilnya positif, sehingga kita mendapatkan x plus 3y plus 5z sama dengan 0. Jadi 3 titik tadi ketika kita konstruksikan menjadi sebuah persamaan bidang adalah, persamaan bidangnya adalah ini, x plus 3y plus 5z sama dengan 10. Seperti itu caranya. Jadi bisa menggunakan operasi baris elementer. Selanjutnya ini adalah nomor 10, yaitu ubahlah persamaan 2x plus 2y min z min 5 sama dengan 0. Rumusnya yaitu lambda sama dengan plus minus 1 per akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan plus minus. Kita substitusikan nilai x, y, z-nya, yaitu 1 per akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat plus min 1 kuadrat. Kita hitung, 2 kuadrat adalah 4, 2 kuadrat 4 ya, kemudian min 1 kuadrat adalah 1. Jadi di sini plus minus 1 per akar 4 plus 4 plus 1. Hasilnya yaitu 1 per akar 9. Akar 9 adalah 3. Jadinya di sini plus minus 1 per 3. Kemudian kita perhatikan di sini D-nya itu kan min 5 ya. Min 5 itu artinya kurang dari 0. Nah, ketika D-nya itu kurang dari 0, berarti lambdanya itu positif. Jadi di sini tandanya adalah positif. Jadi 1 per 3 seperti itu. 1 per 3 seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan lambdanya yaitu 1 per 3, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi, ke persamaan ini 2x plus 2y min z min 5 sama dengan 0. Kita substitusikan lambda ini ke x, y, dan z, sehingga kita mendapatkan 2 per 3 kali 1 per 3 adalah 2 per 3, 2 per 3 kali 1 per 3 adalah 2 per 3, min 1 per 3 kali 1 per 3 itu mohon maaf teman-teman, ini 2, kita 1 per 3 ini kita substitusikan ke persamaan awal ini, jadi 2 kali 1 per 3 adalah 2 per 3x, 2 kali 1 per 3 adalah 2 per 3y. Kemudian kita masukin ke min z ini, berarti ini jadinya min 1 per 3. Kemudian ini
min 5 kita kalikan dengan 1/3 adalah 5/3 sama dengan 0. Jadi persamaan normalnya adalah 2/3x plus 2/3y min 1/3z min 5/3 sama dengan 0. Jadi ketika kita mau mengubah persamaan seperti ini ke dalam persamaan normal HC, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Lambda sama dengan plus minus 1/akar x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Setelah kita menemukan lambdanya, nah ketika cara kita menentukan lambdanya positif atau negatif itu dilihat dari D-nya. D-nya adalah ini. D-nya itu konstantanya ini teman-teman. Kalau D-nya kurang dari 0 maka lambdanya adalah positif. Kalau D-nya lebih dari 0 maka lambdanya negatif. Jadi kebalikannya gitu ya teman-teman. Kalau D-nya negatif, dia lambdanya positif. Kalau D-nya positif, lambdanya adalah negatif. Nah, setelah kita mendapatkan lambdanya, kita substitusikan ke persamaan awal ini. Nah, maka kita akan menemukan persamaan normal HC-nya seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu adalah penjelasan mengenai contoh-contoh soal geometri analitik ruang. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.